Ya mudah-mudahan eh, cepat bergabung semua karena yang D3 itu berapa? Hampir 90 ya. Iya, Ibu. Berarti baru 2/3 ya yang bergabung. Ya mudah-mudahan yang lain menyusul. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan teori. Kita masih ada waktu beberapa minggu lagi ke depan ya, masih luang lah gitu ya. Nah, teori tinggal yang belum polositemia pera sama kelainan trombosit gitu ya. Nah, kalau hari ini selesai ya sisa waktu bisa oleh kalian dipergunakan yang lain. Tapi kalau hari ini tidak selesai untuk teori, ya minimal kita minggu depan satu kali lagi gitu ya. Nah, untuk praktek juga karena kemarin kita sudah digabung-gabung ya AML, ALL, CML apa AML, CML dan ALL, CLL ya. Jadi masih ada sisa waktu. Nah, jadi hari ini untuk praktek kita eh, akan melihat dulu hasilnya, review ya. Nah, nanti minggu-minggu selanjutnya kalau ada yang apa nilai yang belum bagus akan Ibu pergunakan untuk perbaikan-perbaikan gitu ya. Eh, Apalagi ini D3, ya kalau misalnya sitologinya tidak lulus harus nanti mengulang tahun depan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan sisa waktu lah digunakan ya sekarang kan sudah ada apa hair gitu ya walaupun itu kan perlu waktu lagi gitu ya. Nah, jadi sisa waktu beberapa minggu karena kalau tidak salah UAS itu tanggal 6 ya. Jadi ada waktulah sekitar 3 atau 4 minggu untuk perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teori hari ini selesai, ya eh, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal nanti ketemu lagi pada saat UAS walaupun absensi tetap ya, absensi tetap ya. Oke, sudah 74 ya, lumayan alhamdulillah ya. Eh, saya share dulu materi. Oke. Eh, Sebelum polisitemia pera kemarin kita sudah eh, apa berbicara mengenai AML, ALL, CML, CLL ya, terus multiple myeloma. Nah, silakan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke polisitemia pera gitu ya. Nah, jadi artinya yang sudah kita bahas adalah kelainan eritrosit ya yang anemi yang khususnya adalah di mana jumlah eritrositnya kurang dari normal gitu ya. Nah, leukosit, kelainan leukosit kita sudah banyak bicara di mana jumlah leukositnya lebih dari normal gitu ya. Nah, jadi yang khusus yang itu dibicarakan ya, yang trombositopeninya karena eh, tidak ada yang khusus lah gitu ya. Sehingga nanti itu kan bisa misalnya trombositopeni bisa terjadi pada misalnya infeksi bakteri dan sebagainya gitu ya. Nah, yang penting secara umum bahwa di mana sel-sel ini apabila dalam keadaan tidak normal ya, maka fungsinya pun tidak akan normal ya. Baik, misalnya pada kalau kurang jelas ya, lebih pun itu bukan berarti lebih itu menguntungkan bagi tubuh, tetapi tetap ada efek sampingnya, gitu ya. Nah, jadi kemarin itu yang sudah kita apa bicarakan ya eritrosit.
leukosit, berarti nanti tinggal trombosit. Trombosit pun sebetulnya kita sudah ada beberapa yang sekaligus ya. Jadi misalnya pada saat leukemi kan bisa terjadi trombositopenia, bisa juga terjadi trombositosis gitu ya. Jadi ini sebetulnya saling keterkaitan lah gitu ya, dari ketiga sel ini bisa terjadi ya. Jadi salah satu naik, bisa salah satunya juga turun ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang satu lagi, yaitu polycythemia vera. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Oke, ya. Jadi kalau belum, eh, kita mulai saja ya dengan kasus yang dinamakan dengan polycythemia vera atau dikenal dengan penyakit Parks-Osler gitu ya. Nah, kasus ini di Indonesia ada ya, ada terjadi gitu ya. Nah, jadi kalian misalnya nanti kalau sudah bekerja nanti menemukan hal ini, memang itu ada di Indonesia ya. Keluarga kita pun ada ya, tapi saya tidak akan ngasih tahu siapa gitu ya. Oke, jadi polycythemia vera adalah suatu penyakit di mana terjadi adanya hiperpolemia. Hiper berarti sangat-sangat aktif, gitu ya. Nah, di mana di sini akan terjadi peningkatan semua sel-sel dari sel darah, gitu ya. Nah, jadi penyakit ini, nah ini biasanya polycythemia vera itu ya terjadi peningkatan dari seluruh, biasanya ya seluruh sel-sel darah ya. Nah, penyebab penyakit ini ya belum diketahui secara pasti ya. Nah, apakah ada rangsangan ke susum tulang ya, atau ya ada bisa saja itu radiasi atau apa ke stem selnya ya. Jadi ke sel pusatnya sehingga akan menyebabkan tiga selnya naik. Gitu ya. Nah, dan jadi kalau pada kasus polycythemia vera ya itu tidak tergantung terhadap hormon ya, khusus untuk eritrosit misalnya gitu ya. Nah, jadi ini dia ya aktif sendiri gitulah ya, tanpa adanya ketergantungan dari hormon eritropoietin misalnya. Nah, jadi ini apakah kasusnya ini sama dengan leukemia, mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Kan kalau leukemia itu dia terjadi kelainan ya dari khusus untuk sel-sel leukosit ya, gitu ya. Nah, tetapi ini semuanya ya nanti. Jadi kalau semuanya ini apakah ini dari stem selnya gitu ya yang dikacaukan artinya gitu ya, sehingga pembentukan ya produksi dari semua sel itu akan terjadi peningkatan ya. Nah, jadi ya berarti polycythemia vera ini khususnya ya. Nah, di sini terjadi peningkatan dari jumlah eritrositnya ya, jumlah leukositnya, jumlah trombositnya gitu ya. Nah, bisa saja ini sel-selnya dalam keadaan fungsinya normal, bisa gitu ya. Jadi artinya pembentukan dari sel-selnya itu tidak ada masalah dari kualitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan fungsi dari setiap sel ya, kita kembali ke awal bahwa eritrosit itu berfungsi sebagai apa yang mengikat oksigen karena adanya hemoglobin, itu kan ya. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh secara umum. Trombosit berfungsi sebagai dia berperan dalam proses hemostasis, gitu ya. Nah, di dalam keadaan normal ya pasti jumlahnya normal, gitu ya. Nah, pada kasus ini ya berarti kan eritrositnya naik banyak. Nah,
seolah-olah, bukan seolah-olah ya, berarti lah gitu ya. Apabila eritrositnya naik, maka tidak ada masalah dalam pengikatan oksigen. Ya, oksigennya tenang, banyak. Kita tidak tidak khawatir kekurangan oksigen karena eritrositnya banyak, gitu kan? Ya. Nah, leukosit demikian juga. Tadi leukosit sebagai pertahanan tubuh. Ya, berarti kalau leukosit banyak, tenang. Kalau ada infeksi, banyak pertahanan tubuh kita. Ya, banyak tentara kita misalnya. Gitu ya. Nah, demikian juga untuk trombosit. Ya, trombosit banyak, wah tenang, kita tidak akan terjadi pendarahan-pendarahan. Itu secara logika. Ya, tetapi ya dalam pembuluh darah gitu kan, ya. Dalam pembuluh darah itu ada suatu keseimbangan antara jumlah sel dan cairannya, plasma. Gitu ya. Nah, dalam keadaan normal barangkali ada yang tahu berapa perbandingan sel dengan plasma. Ada yang tahu silakan? Berapa dalam keadaan normal? Ada yang tahu? Ih, masa nggak ada yang tahu? Rahma tahu nggak Rahma? Dalam keadaan normal, perbandingan sel-sel darah dengan cairan atau plasma itu berapa banding berapa? Lia, ada Lia? Lia ada? Firly ada? Halo? Suara ibu kedengaran nggak? Terdengar. Oke, terdengar. Makasih. Khawatirnya suara ibunya nggak terdengar, jadi ibu manggil-manggil ya nggak ada suara gitu ya. Siti ada? Pada kemana ya? Elvira ada? Ada ibu. Ah, oke. Tasa ada? Ada ibu. Nah, Acep ada Acep? Hadir, Bu. Hadir, oke. Padlan hadir? Wah, kemana Padlannya nih? Ernest ada Ernest? Hadir ibu. Hadir. Sok siapa yang tahu berapa sih perbandingan normal sel-sel darah dengan cairan di dalam pembuluh darah? Ih, masa nggak ada yang ingat? Banyak sel darah atau banyak cairannya? Cairan. Cairan, oke. Gus Pianti, betul. Gus Pianti siapa yang barusan jawab? Iya, Ibu Kusyanti. Cairan yang banyak. Sok, berapa kira-kira perbandingan darah sel-sel darah dengan plasma? Gus, katanya banyak cairan tuh. Mungkin 50 banding 50%? Kalau lima cairan, puluh lima persen dibanding 45%, Bu. Oke, ya berarti. Nah, itu berarti banyaknya sel-sel darah berbanding plasma itu adalah 45 berbanding 55, gitu kan? Kalian ingat ke hematokrit. Gitu ya? Kan hematokrit itu perbandingan antara sel-sel darah dengan darah keseluruhan lah gitu ya. Nah, anggap misalkan hematokrit 45%, artinya sel-sel darahnya 45%, berarti sisanya adalah cairannya, gitu ya. Oke, nah, jadi pada kasus polisitemia ini yang bertambah banyak itu adalah sel-sel darahnya, gitu ya. Nah, tadi walaupun ya dilihat dari fungsinya, kita tenang banyak oksigen, kita tenang pertahanan tubuh kita akan lebih kuat, kita tenang tidak terjadi, kalau terjadi perdarahan itu banyak trombosit misalnya gitu ya. Tetapi tidak seperti itu kalau dalam tubuh kita. Nah, tadi karena yang banyak adalah sel-sel darah,
tidak diimbangi dengan plasma, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kekentalan, gitu kan? Ya. Nah, tadi 45 banding 55 anggap itu cair. Nah, ini semuanya naik. Nah, berarti kan hematokritnya akan naik. Itu juga akan menyebabkan suatu kelainan atau berbahaya, gitu ya. Jadi walaupun selnya banyak, fungsinya normal, tetap ya tidak baik untuk tubuh kita. Karena akan terjadi kekentalan. Justru bahaya dari kekentalan itu, gitu ya. Sehingga laju dari setiap sel akan terhambat, ya. Kerja jantung juga akan lebih kuat, ya, sehingga bisa menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan tubuh itu harus dalam keadaan normal saja, tidak perlu berlebihan, gitu ya. Nah, kembali ke polisitemia ini terjadi berlebihan. Nah, ini kenapa terjadi berlebihannya, gitu ya. Nah, kalau secara dilihat dari hematopoiesis, berarti ini ada apa dengan stem selnya, ya, di sumsum tulangnya, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi ya disebabkan karena terjadi kenaikan ini pada keadaan fisiologi kadar HB dapat variasi, ya. Oke, nah jadi gini, tadi ya pada polisitemia itu semua selnya naik, gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan normal kan eritrosit naik apabila, gitu kan, ya, apabila oksigen kurang pasti dia naik, ya. Leukosit naik apabila terjadi infeksi, gitu ya. Nah, trombosit naik apabila diperlukan, gitu ya. Nah, di sini ada, nah ya, keadaan di mana kadar hemoglobin bisa naik, tetapi bukan patologis, ya, ini fisiologis. Ya, tadi dikatakan bahwa eritrosit naik apabila oksigennya kurang. Ya, kemarin kita pada anemia, gitu kan, itu sama. Jadi kan awalnya eritrositnya rendah, sehingga oksigennya rendah, gitu kan, maka tubuh berusaha untuk menaikkan jumlah eritrosit, ya. Jadi eritrosit memang sangat tergantung terhadap keadaan oksigen, gitu ya. Nah, ini fisiologi, ya, bukan patologi. Nah, apa artinya? Jadi fisiologi itu apabila, gitu ya, di luar tubuh kita oksigennya kurang, ya, padahal jumlah eritrosit di tubuh kita itu normal, ya, tetapi karena di luar kurang, maka akan menyebabkan kandungan oksigen di dalam tubuh kita berkurang, walaupun eritrositnya normal, gitu ya. Karena apa? Kan oksigen dari luar kan, kita menghirup udara, gitu ya. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, pegunungan, gitu ya. Nah, karena makin tinggi dataran tinggi, makin kurang kandungan oksigen. Nah, untuk mengkompensasi maka tubuh akan memperbanyak eritrosit supaya oksigen yang terikat lebih banyak. Gitu ya, paham ya? Nah, nanti apabila kita sudah berada di posisi oksigen di luar tubuh normal, itu akan kembali lagi ke normal. Itu adalah yang fisiologis. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa pada ketinggian 2 kilometer, ya, itu akan menyebabkan HB-nya 1 gram lebih tinggi. Jadi ya, dulu pernah ada yang meneliti, ya, meneliti orang-orang yang hidup di pantai, ya, dengan orang-orang yang hidup di pegunungan, ya. Dulu itu yang meneliti itu Cirebon, ya, pantai Cirebon dengan Kuningan yang di atas. Memang ada perbedaan, ya. Tetapi ya memang kalau HB itu banyak sekali faktornya, gitu ya. Bisa dari makanan, dari apapun, gitu ya. Nah, jadi kalau mau yang meneliti itu harus betul-betul yang membedakan itu adalah ketinggian. Ya, jadi pola hidup dan sebagainya harusnya sama. Nah, jadi ini waktu dulu penelitian masih banyak rancunya, gitu ya. Tetapi secara umum memang sedikit lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan daerah yang orang-orang yang di pantai,
gitu ya, di bawah. Oke. Nah, jadi itu adalah yang fisiologi. Jadi dia bisa kembali lagi ke keadaan yang normal kembali apabila jumlah oksigen sudah terpenuhi, ya. Nah, kita kembali lagi ke polisitemia. Jadi ini merupakan suatu penyakit atau kelainan pada sistem mieloproliferatif, ya, yang melibatkan unsur hemopoietik tadi kan. Jadi kalau hemopoietik berarti itu adalah berasal dari stem cell, ya. Nah, dari apa nih? Kenapa nih si stem cell-nya sehingga dia sangat-sangat aktif membentuk sel-sel darah, gitu ya. Nah, kasus yang terjadi, nah ini ya secara umum ya pada usia 40 sampai 60 tahun gitu ya. Nah, 7/1 juta. Jadi 7 promil ya. Ini bisa terjadi. Berarti ada di Indonesia ya. Ada kasusnya ada gitu ya. Nah, dapat terjadi pada semua ras ya. Nah, ini pria 2 kali lebih banyak dari wanita. Nah, ini Ibu belum menemukan nih kenapa nih. Ya, jadi insidensinya lebih banyak di pria. Gitu ya. Nah, ada kasus di lingkungan kita juga kebetulan seorang pria yang kena ya. Ada ya, tapi alhamdulillah sekarang sehat ya. Walaupun ya sekali-kali suka ya. Jadi kalau misalnya naik gitu ya, itu lebih baik kita menjadi donor itu lebih bagus. Ya, salah satu penanggulangannya itu menjadi donor, tetapi darahnya tidak boleh digunakan. Ya, paham ya? Jadi kalau orang yang penderita polisitemia, ya kalau sudah semuanya naik, itu lebih baik darahnya dikeluarkan banyak. Anggaplah dia sebagai donor, tapi darahnya tidak boleh digunakan. Karena donor itu kan ada syarat, HB-nya harus sekian, tidak boleh yang terlalu banyak. Ya, jadi dia hanya diambil saja. Mengapa salah satu penanggulangan lah seperti itu? Kan kalau darahnya diambil banyak, pas 300 mili gitu kan volume di dalam tubuh kita berkurang. Apa yang terjadi? Nanti cairan jaringan akan masuk ke pembuluh darah sehingga terencerkan. Gitu ya, konsepnya itu. Jadi si sel-sel darahnya akan lebih encer kembali ke normal artinya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini polisitemia vera ya, suatu penyakit neoplastik ya. Jadi perkembangan sel-sel yang tanpa terkendali terjadi karena sebagian populasi eritrosit berasal dari satu klon induk darah yang abnormal. Nah, ini berarti di stem cell-nya ya. Nah, jadi kembali ke sini. Oh, ini salah nulisnya ya. Eritropoiesis yang normal itu perlu eritropoietin. Tadi udah ini ya udah bahas. Nah, pada polisitemia ya ini sudah tidak perlu lagi peran dari eritropoietin. Jadi artinya misalnya apabila eritrositnya dibentuk banyak, hormonnya pun harus banyak. Ini enggak ya karena ini langsung dari stem cell-nya gitu ya. Oke, stem cell produksi leukosit. Nah, ini juga sama ya. Jadi semuanya bisa berlebihan. Nah, apa yang terjadi kalau kita memeriksa dari pasien polisitemia vera ya. Nah, eritrositnya naik ya. Nah, ini kemarin ya terjadi kasus pada saat OSCE gitu ya. Apabila nanti ya ini kalian bahan kalian untuk nanti OSCE ya. Makanya sampel wajib dihomogenkan. Gitu ya. Nah, kalau sampel dihomogenkan kita bisa melihat secara makroskopis. Ya, normal atau pekat atau encer. Itu bisa. Ya. Nah, ya kalau normal berarti kan HB-nya normal misalnya gitu ya. Nah, kemarin terjadi pada OSCE. Padahal kita ngasih sampel yang normal. Masa HB-nya 70? Itu kan kita harus berpikir di situ. Benar nggak HB sampai 70 gitu ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kesalahannya adalah tidak dihomogenkan. Jadi ngambil sampelnya langsung dari bagian bawah, itu yang sel darah semua. Gitu ya. Nah, di sini pun ya pada kasus polisitemia vera ya. Wah, kalau HB-nya 70 ya udah
plus duluan, gitu ya. Nah, jadi ini Hb-nya memperlihatkan sangat tinggi ya, sampai 27 ya, di mana eritrositnya ya bisa sampai 12 juta, di mana kalau normal itu kan di bawah 6 juta gitu ya. Nah, di sini juga bisa terlihat trombositnya juga banyak. Gitu ya. Nah, eritrosit banyak, trombosit banyak, ya leukosit pun juga bisa naik. Nah, ini akan menyebabkan ya, nah ini viskositas darah bertambah, kental. Ya, jadi total volume bertambah itu bertambahnya bukan diimbangi ya sel darah naik, volume naik, tidak ya, tetapi hanya sel darahnya, sehingga akan menyebabkan viskositas dari darah itu akan bertambah ya. Jadi dalam arti kata bahwa dia akan lebih kental gitu ya. Nah, kalau kental tadi akibatnya ya susah sekali pergerakan dari sel-sel darah tersebut ya. Nah, jadi apabila kalian nanti ya pada saat sudah bekerja ya mendapatkan hasil di luar normal, itu wajib diulang. Ya, baik tinggi maupun rendah. Ya, itu wajib diulang. Karena yaitu ya takut terjadi hal-hal yang menyebabkan kesalahan gitu ya, kesalahan dari hasil gitu ya. Nah, kalau sudah diulang sudah pasti ya sudah, berarti memang kondisi pasien seperti itu gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya kalian langsung berhadapan dengan pasien ya, si pasien itu akan mukanya itu kemerah-merahan ya. Jadi kalau mungkin karena orang kita itu pada umumnya kulit sawo matang ya. Jadi kalau kita lihat, kalau bahasa Sundanya geuneuh sih ya, apa ya kan kalau bahasa Indonesianya. Jadi kemerahan gitu ya. Nah, itu dia bukan merah karena marah, ya jadi kemerahan, terus ini pembuluh juga akan terjadi penonjolan karena tekanan dari jantung sangat tinggi. Nah, itu ya jadi bukan dia datang dalam keadaan marah gitu ya. Nah, itu justru kita harus curiga bahwa ini adalah salah satu pasien polisitayemia vera. Gitu ya. Nah, ini juga ya, ini perbandingan, ini telapak tangan yang normal. Nah, ini yang eritrositnya banyak lah gitu ya, seperti ini. Ya mungkin saja kalau ini agak kurang spesifik ya, karena bisa saja ini orangnya kulitnya putih misalnya ya, kalau ini ya sawo matang misalnya gitu ya, tapi bukan disebabkan dari itu, tetapi yang penyebabnya adalah karena jumlah selnya yang banyak ya, khususnya eritrosit gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada sediaan apus darah tepi ya, kalau eritrosit kan susah ya, karena tergantung dari keadaan sediaan apus darah tepi kan ya. Nah, tetapi kita bisa melihat dari jumlah trombosit. Nah, ini memperlihatkan jumlah trombositnya yang banyak. Karena kalau dalam keadaan normal ya paling juga tidak lebih dari 7 lah satu lapang pandang misalnya gitu ya. Kalau ini kan banyak sekali. Nah, ini memperlihatkan bahwa jumlah trombositnya yang banyak ya. Eritrosit agak susah karena tergantung dari tipis tebalnya apusan gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau bertanya dulu silakan, atau ada kasus-kasus silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ya, nah ini ada yang dinamakan dengan tadi ya polisitayemia sekunder ya. Nah, jadi polisitayemia sekunder ini adalah, kalau tadi yang kelainan adalah polisitayemia vera. Gitu ya. Nah, polisitayemia sekunder itu merupakan tindakan kompensasi dari tubuh kita ya terhadap kesukaran oksigen jaringan. Jadi kekurangan oksigen ya pada jaringan. Nah, tadi seperti pada keadaan di mana kita tinggal di gunung atau di daerah yang tinggi. Ya. Tadi kan kalau oksigen di luar tubuh berkurang, maka nah kalau ini ada hubungannya dengan pembentukan hormon eritropoietin. Gitu ya. Jadi oksigen di luar tubuh berkurang, pastikan kondisi PO2 di dalam tubuh kita akan
berkurang. Nanti PO2 di dalam ginjal pun berkurang, gitu kan? Nah, ini ada peran tadi eritropoietin, sehingga si eritropoietin dari ginjal itu akan dibentuk lebih banyak, ya, sehingga akan menaikkan proses eritropoiesis. Nah, eritrositnya menjadi banyak, gitu kan? Ya, nah eritrosit banyak, walaupun udara di luar, udara oksigen di luar lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau eritrositnya banyak, berarti kan banyak yang ngambil, sehingga oksigennya akan tercukupi, gitu ya. Nah, jadi bisa terjadi karena kita tinggal pada daerah yang oksigennya kurang, terus pada penderita kardiopulmoner. Jadi ini kelainan daripada jantung berarti kemampuan ya jantung lah memompa darah gitu ya, sehingga eritrosit yang ada di pada kurang gitu ya. Nah, sifat polisitemia ini reversibel gitu ya, dan terbatas pada eritrosit saja karena ini adalah berhubungan dengan oksigen ya. Reversibel berarti dia bisa kembali lagi setelah kondisi oksigennya normal kembali gitu ya. Nah, jadi karena ini berhubungan dengan oksigen berarti yang naik hanya eritrosit saja ya. Oke. Nah, jadi ya polisitemia polisitemia itu ya. Nah, yang patologis yaitu ini ya, polisitemia vera. Ya, suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Pasti kita, oh ini mungkin radiasi. Ya, karena radiasi itu bisa kemana-mana, gitu, mengacaukan apapun, gitu ya. Nah, tadi polisitemia sekunder, ya, karena tadi kekurangan oksigen, ya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan polisitemia relatif. Jadi suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat kehilangan plasma. Nah, jadi kalau pada luka bakar, ya itu kan suka keluar cairan, ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kekentalan, gitu ya, yang menyebabkan terjadinya kekentalan. Nah, sama dengan mungkin pada kasus demam berdarah. Ya, kasus demam berdarah kan terjadi kebocoran plasma, ya itu akan menyebabkan kekentalan, ya karena cairan jaringannya plasmanya akan bocor karena terjadi longgar dari dinding kapiler, ya. Nah, jadi itu pada kasus demam berdarah juga bisa terjadi yang namanya polisitemia relatif, gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya mengenai polisitemia vera, polisitemia. Nah, ini ya gejalanya tadi ya, muka terlihat merah, ya ini kulit muka, leher, telinga, ya akan terlihat gambaran morfologi gambaran pembuluh darah menonjol, gitu ya. Jadi karena apa? Karena tekanan dari jantung untuk memompa darah, gitu ya, sehingga akan menyebabkan pembuluh darahnya menonjol. Nah, apa yang dikhawatirkan? Khawatir ini kalau terjadi dinding pembuluh darahnya tipis itu akan pecah, ya. Nah, ini juga sangat riskan, gitu ya. Nah, konjungtivita terlihat sangat merah, ya karena adanya pelebaran pembuluh darah, tekanan, ya karena tadi dari tekanan jantung. Nah, ini juga akan berbahaya, ya dikhawatirkan itu adalah pecah, ya. Telapak tangan dari kaki terasa panas, ya karena itu tadi ya terjadi pelebaran pembuluh darah itu akan menyebabkan panas di sekitar kulit tersebut, gitu ya. Jantung akan membesar, ya heparin membesar karena ini aktifnya pembentukan sel darah, ya sehingga akan menyebabkan pembesaran dari hati dan limpa, ya. Oke, nah ya, jadi gejala klinisnya tadi ya terjadi hiperviskositas, ya
karena tadi ya kekentalan akan menyebabkan penurunan kecepatan aliran darah. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi bisa terjadi ya, khususnya kalau yang trombosit kan trombositnya banyak ya, trombositnya banyak, terus alirannya kurang lancar, itu akan menyebabkan trombus. Ya, nah demikian juga ini eritrosit, penggumpalan eritrosit. Apa yang terjadi? Akhirnya penyumbatan. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, menyebabkan penurunan laju oksigen. Nah, ini ya, kalau oksigennya terlambat akan menyebabkan terganggunya oksigenasi di jaringan, kerusakan. Bisa kerusakan sel-sel di otak dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Gitu ya. Oke, nah ini ya kecepatan aliran darah. Oke. Nah ini trombositosis akan menimbulkan trombus ya. Jadi akan bergabungnya trombosit satu dengan yang lainnya sehingga akan menyebabkan sumbatan ya. Nah ini splenomegali ya, dan juga ada hepatomegali ya. Nah jadi artinya polisitemia vera khususnya yang patologis jangan dianggap enteng ya. Kalau ada keluarga yang terkena polisitemia vera itu jangan dianggap enteng. Ada salah satu public figure yang terkena polisitemia vera itu Ustadz Mirza kalau nggak salah ya. Nah itu beliau terkena polisitemia vera ya. Jadi kalau udah ini dia bisa pingsan ya karena oksigennya itu bisa terjadi tadi ya karena viskositas dan sebagainya gitu ya sehingga akan menghambat untuk suplai oksigen sehingga dulu kan pernah beliau pingsan ya. Itu beliau terkena polisitemia vera. Ya, oke, itu mengenai polisitemia vera. Ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal satu lagi, kelainan trombosit. Ini walaupun ya saya berharap di hematologi 2 sudah selesai gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sedikitlah dibahas di sini. Mumpung masih ada waktu, ya, supaya kita selesaikan aja materinya. Ya, jadi kelainan trombosit itu bisa terjadi ya yang dinamakan dengan trombositemia. Ya, nah jadi ini berarti terjadi kenaikan jumlah trombosit, gitu ya. Nah kemarin kita sudah bicara di mana atau kapan terjadinya jumlah trombosit naik. Barusan kan pada polisitemia vera bisa terjadi dulu pada saat kita membicarakan kronik myelocytic leukemia, gitu ya. Nah jadi ini tinggal aplikasi saja, gitu ya. Nah jadi nih ya ada di mana terjadi trombositopenia, trombositemia ya. Nah ini pada CML dan polisitemia vera, gitu ya. Nah ini ya ini trombositosis. Ya, ini sebenarnya jadi artinya tidak ada penyakit khas lah gitu ya pada kenaikan jumlah trombosit. Pasti dia menempel pada yang lainnya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat megakariositnya di susun tulang itu banyak. Ya, pokoknya kalau jumlah trombosit banyak itu dinamakan trombositemia. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita meriksa misalkannya jumlah trombositnya naik, itu belum tentu khas di mana. Ya. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Gitu ya, karena tidak ada yang khas lah gitu ya. Apa sih gitu ya? Yang terjadi ya sehingga menyebabkan jumlah trombositnya naik. Ya, jadi harus ditelusuri lagi ya sampai bisa didiagnosa oleh ini penyebabnya. Gitu ya. Oke. Nah, apabila trombositnya kurang ya. Nah, ini dinamakan trombositopenia.
ya. Nah, ini ya fungsi trombosit abnormal ditandai dengan, nah ini biasanya ada yang dinamakan dengan purpura. Jadi timbul merah-merah di bawah kulit, ya. Nah, penyebab tersering trombositopenia adalah kegagalan produksi trombosit. Pasti ya dari trombopoiesisnya, ya. Ada suatu bakteri yang bisa menekan proses trombositopoiesis. Salah satunya adalah Salmonella typhi. Ya. Nah, jadi pada kasus Salmonella typhi itu biasanya salah. Ya, Salmonella typhi itu ke leukosit ya. Nah, jadi berarti ini ada sesuatu yang bisa menekan dari proses produksi trombositnya, gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan tadi ya oleh infeksi apa ya? Nah, oleh infeksi bisa saja salah satunya adalah demam berdarah, ya. Nah, pada kasus demam berdarah itu ada beberapa pendapat, ya, di mana menyebabkan terjadinya trombositopenia. Ya, yang pertama karena terjadi kebocoran, ya, kebocoran dari pembuluh darah. Yang kedua, di mana si virusnya akan mengacaukan sistem kekebalan tubuh kita, ya, sehingga timbul antibodi terhadap trombosit, semacam autoimun. Ya, jadi si trombositnya dihancurkan oleh antibodi yang terbentuk tubuh kita. Nah, pendapat yang ketiga bahwa si virus ini langsung ya merusak susum tulang sehingga menyebabkan proses trombopoiesisnya terganggu. Ya, itu ada 3 pendapat. Ya, maka nanti silakan kalian kalau di virologi ya udah dapat belum virologinya? Ya, nah jadi ada 3 kemungkinan terjadinya trombositopenia pada kasus demam berdarah, gitu ya. Nah, jadi trombositopenia berarti bisa terjadi di mana saja, CML pun bisa kan kemarin, gitu ya. Nah, pada leukemia yang lain pun bisa, gitu ya. Nah, pokoknya trombositopenia adalah di mana jumlah trombositnya menurun, gitu ya. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh obat juga ya. Jadi obat yang menekan proses trombopoiesis ya. Oke. Nah, ini ada kelainan ya yang disebabkan oleh trombosit yaitu yang dinamakan dengan ITP. Idiopathic thrombocytopenia purpura. Nah, berarti ini ya jumlah trombosit kurang karena trombositnya ya diperlukan karena dia terjadi perdarahan. Gitu ya. Nah, ini dapat terjadi pada penyakit ya salah satunya adalah LE. Ya, lupus erythematosus. Nah, kemarin saya sudah membuat PowerPoint sebetulnya untuk LE gitu ya. Nah, tetapi kemarin sudah kita berembuk ya bahwa nanti LE akan diberikan kalau di 4 itu ada satu mata kuliah lagi gitu ya. Sehingga saya di itu lagi akhirnya dikurangi lagi gitu ya. Oke lah, saya samakan aja dengan D3 gitu ya. Jadi D3 pun saya tidak memberikan LE. Lupus ya. Lupus ya. Jadi lupus ini ya itu adalah autoimun. Ya, autoimun di mana antibodi dari tubuh kita itu akan memakan jaringan yang ada. Jadi gini, jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu dianggap sebagai antigen. Nah, jadi dalam lupus ya eritrosit misalnya dianggap sebagai antigen. Itu kan kalau lupus itu dia bersifat sistemik. Ya, kemana saja. Misalnya pada kulit, maka akan merusak jaringan-jaringan kulit. Sehingga nanti di kulit itu akan tampak kemerahan yang khas dari lupus itu terjadi kemerahan di muka yang dinamakan dengan kupu-kupu butterfly. Itu khas untuk LE. Nah, kalau kita lihat di preparatnya ya,
Nah, salah satunya adalah di mana si eritrositnya itu bisa dimakan oleh makrofag, oleh monosit. Karena apa? Karena si eritrositnya diselubungi oleh antibodi sehingga akan menarik makrofag untuk menghancurkannya. Ya, itu proses LE. Oke, ya. Nah, jadi pada idiopatik trombositopeni purpura ya ini ya salah satunya adalah disebabkan karena autoimun bisa terjadi ya seperti itu. Jadi terjadinya penghancuran trombosit ya sehingga menyebabkan purpura. Nah, ini ya. Ini proses pemakannya. Ini waktunya udah mau habis. Oke, baca sajalah ya. Ini terjadi. Nah, atau bisa saja ini megakariositnya gundul ya, tidak ada trombositnya ya. Nah, seperti ini nih purpura-purpura ya, ini kemerahan di bawah kulit. Nah, satu lagi purpura non trombositopeni. Ya, nah itu berarti ini bukan disebabkan kelainan trombosit, tetapi disebabkan karena vaskulernya. Ya, perdarahan di bawah kulit yang disebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran oleh vaskuler. Gitu ya. Ini yang dinamakan dengan purpura non trombositopenia ya. Nah, ini jadi ini disebabkan karena adanya inflamasi pada pembuluh darah. Nah, sehingga akan mengganggu permeabilitas. Nah, ini sama kasusnya dengan demam berdarah. Ya, pada demam berdarah akan menyebabkan permeabilitas kapilernya naik sehingga terjadi kebocoran plasma. Gitu ya. Sehingga terjadi kalau kita tekan sedikit sehingga terjadi purpura atau petehiae. Ya, jadi kasusnya mirip. Nah, ini yang purpura non trombositopeni salah satunya pada kasus demam berdarah ya, karena disebabkan permeabilitas kapilernya. Ya, itu disebabkan oleh virusnya yang menyebabkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran pada dinding pembuluh darah. Ya, jadi permeabilitas kapilernya naik. Ya, oke, itu mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Kita materinya anggap selesai ya. Jadi nanti minggu depan tetapi absensi mohon ya ke PJ absensi sesuai saja ya. Nah, jadi nanti untuk minggu depan kalau mau ada diskusi boleh, kalau tidak pun ya kalian bisa istirahat, mengerjakan tugas yang lain gitu ya. Nanti absensi terus seperti biasa sampai nanti akhir bulan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah pas jam 8.20. Pak Sony, sekarang siapa mata kuliah siapa? Pak Sony, Ibu. Oke, mau masuk Pak Sony?